Enak di rumah apa enak tetap muka? Ya, apa kalian perlu? Laptop. 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 Buku apa? Betul. Main bola. Ah, pemain bola. Ya. Ya, hebat. Lebih baik lagi. Oleh karena itu, sekarang pemerintah sedang membangun sumber daya manusia, SDM-nya. Ya, ini melalui pendidikan, melalui sekolah, supaya bisa bersaing. Ya, baik secara nasional maupun secara internasional. Sanggup? Siap? Siap. Selamat belajar, selamat berjuang. Bukan saja pada kesehatan, tapi juga pada sosial, pada ekonomi. Karena itu kita bersama pemerintah dan membantu pemerintah, bersama-sama pemerintah untuk kita menanggulangi COVID ini dan mungkin agak lama. Ya, jadi karena itu kita pemerintah sudah menyiapkan sesudah masa berikutnya daripada pandemi itu juga terus kita jaga. Ya, selain vaksinasi juga menjaga protokol kesehatan. Dan kedua yang kita mesti adalah membangun sumber daya manusia kita. Saya kira pemerintah semuanya kita yang ketiga pemerintah sedang berusaha untuk membangun SDM yang unggul kita tidak kalah oleh negara yang lain. Dan Papua ini saya ini potensi yang besar negara-negara yang hebat dan yang kita itu menjadi berguna. Ya, antara negara ini model utama kita. Ya, sebagai sebuah bangsa adalah kesatuan dan siapapun kita. Ini karena saya dengar bahwa kita ini menjaga umat bangsa ini. Dan saya harapkan Pak Pemerintah supaya dijaga dengan baik, membantu diperlukan untuk bagian dari tugas kita sebagai pemerintah. Ada hal lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, secara khusus Menteri Tenaga Kerjaan beserta jajaran, Sekretaris Daerah Provinsi Papua beserta segenap anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Papua, Ketua Yayasan Global Mission Internasional Indonesia GMI, para tokoh lintas agama, tokoh adat, serta tokoh masyarakat Papua.
Saya merasa berbahagia karena pada sore hari ini, walaupun di tengah situasi pandemi, kita dapat berkumpul untuk menyaksikan dimulainya pembangunan Balai Latihan Kerja BLK komunitas di Papua dan Papua Barat, yang dalam kesempatan ini dilaksanakan melalui kerjasama dengan Yayasan Global Mission International Indonesia. Saya memandang hal ini merupakan wujud konkret sinergi antara pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan, dengan lembaga pendidikan keagamaan non-pemerintah, dalam hal ini Yayasan Global Mission International Indonesia di bawah pimpinan Pendeta Lupius Biniluk, dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di tanah Papua. Hadirin yang saya banggakan, Papua merupakan provinsi yang terletak di ujung timur wilayah Indonesia dan merupakan provinsi terluas di Indonesia. Provinsi Papua juga memiliki potensi sumber daya alam yang bernilai ekonomis dan strategis. Pemerintah berupaya melakukan percepatan pembangunan di wilayah Papua dengan menitik beratkan pada pendekatan kesejahteraan. Komitmen ini ditunjukkan pemerintah melalui penetapan Impres nomor 9 tahun 2020 dan Kepres nomor 20 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Papua, pada periode Agustus 2020, jumlah angkatan kerja yang ada di Papua sebesar 1.761.767.403 jiwa. Data ini terdiri dari komponen angkatan kerja yang bekerja sebesar 1.691.475 jiwa dan komponen angkatan kerja yang menganggur sebesar 75.658 jiwa. Data BPS juga mencatat bahwa tingkat pengangguran terbuka meningkat sebesar 4,28%, serta persentase penduduk miskin pada September 2020 masih berada di angka 26,60%. Ini menurut data yang ada, mungkin juga perlu dikonfirmasi kebenarannya. Masih relatif tingginya angka pengangguran antara lain disebabkan oleh ketidaksiapan SDM atau belum siapan SDM untuk beradaptasi terhadap perubahan dan disrupsi akibat daripada perkembangan teknologi. Pemerintah sendiri telah menetapkan pembangunan sumber daya manusia atau SDM sebagai program prioritas yang paling utama. Faktor kualitas SDM menjadi kunci untuk memenangkan persaingan global, perlu didukung oleh tenaga kerja yang berkualitas dan terampil. Hadirin yang saya hormati, untuk mewujudkan tenaga kerja yang handal, pemerintah tidak mungkin bekerja sendirian, sehingga diperlukan keterlibatan pemerintah daerah, swasta, akademisi, organisasi kemasyarakatan, termasuk organisasi kemasyarakatan, termasuk lembaga keagamaan yang tersebar di berbagai pelosok daerah. Memperhatikan potensi yang dimiliki Papua, saya memberikan apresiasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan yang telah mengambil peran penting di dalam peningkatan kompetensi SDM melalui pembangunan Balai Latihan Kerja
BLK Komunitas dan Transformasi BLK. Pada tahun 2021 seperti dilaporkan oleh Bu Menteri Tenaga Kerja, telah mengalokasikan program dan anggaran untuk pembangunan 21 BLK Komunitas yang terdiri dari 12 BLK Komunitas di Papua dan 9 BLK Komunitas di Papua Barat. Salah satu lembaga penerima bantuan pemerintah melalui pembangunan BLK Komunitas ini adalah Yayasan Global Mission International Indonesia yang pada sore hari ini saya resmikan pembangunannya. Saya meyakini masih banyak potensi sumber daya manusia Papua yang belum tergali dan belum dikembangkan. Hal inilah yang menjadi tugas kita bersama agar dapat mengembangkan bibit SDM unggul di Papua dengan talenta-talenta yang sangat baik di berbagai bidang, dan selanjutnya menjadi tugas besar bagi kita semua untuk menyiapkan manajemen yang baik, sarana dan prasarana yang baik, serta menyiapkan guru dan instruktur yang kompeten guna memperkuat ekosistem inovasi yang ada. Hadirin yang saya banggakan, dalam kesempatan yang baik ini saya kembali ingin menyampaikan apresiasi pada seluruh jajaran Kementerian Tenaga Kerja yang sejak 2017 telah bekerja keras mengembangkan program BLK Komunitas melalui kolaborasi dengan berbagai lembaga keagamaan seperti seminari, pondok pesantren, Dharma Seka, dan Pasraman. Saya berharap ke depannya pembangunan BLK Komunitas dapat diperluas dengan melibatkan beragam komunitas lainnya, yang sering saya katakan seperti serikat pekerja atau buruh pabrik atau organisasi kemasyarakatan, sehingga semakin banyak penduduk angkatan kerja yang mendapatkan kemudahan dalam mengakses lembaga pelatihan kerja melalui program BLK Komunitas. Saya juga perlu mengingatkan agar pengembangan BLK terus dilakukan supaya memenuhi keinginan untuk membuatnya bersifat link and match dengan industri dan juga dengan situasi atau karakteristik sumber daya yang ada di sekitar BLK Komunitas. Pelatihan berbasis kejuruan dan keterampilan yang dikembangkan perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan mendorong minat masyarakat untuk berwirausaha, sehingga pada akhirnya dapat menekan angka pengangguran dan memulihkan perekonomian yang berbasis tenaga kerja produktif. Hadirin yang berbahagia, saya berharap amanat yang diberikan kepada Yayasan Global Mission International Indonesia melalui program BLK Komunitas ini dapat menciptakan SDM Papua yang handal, produktif, dan berdaya saing tinggi, agar dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, khususnya orang asli Papua (OAP). Menutup sambutan ini, saya berharap bahwa pembangunan Balai Latihan Kerja Komunitas Yayasan Global Mission International Indonesia menjadi salah satu tonggak penting dalam menciptakan dan meningkatkan kualitas SDM di tanah Papua yang hebat ini. Akhirnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pembangunan secara simbolik BLK Komunitas Yayasan Global Mission International Indonesia saya nyatakan dimulai. 3, 2, 1.